Halo teman Jaksel, selamat datang di podcast Bincang Jaksel. Pada podcast kali ini kita akan membahas tentang mewujudkan kampung tertib arsip di Jakarta Selatan. Dan tentunya hari ini kita kedatangan narasumber yang merupakan sosok-sosok yang berperan penting untuk menggerakkan roda pemerintahan di Jakarta Selatan, yaitu Bapak Ali Murtado selaku Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan ditemani dengan Bapak Irawan selaku Arsiparis Ahli Muda Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan juga saya ditemani oleh Pak Lobo dari Sudin Kominfotik Kota Jakarta Selatan untuk menemani saya menjadi moderator pada hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke topik utama podcast hari ini, kami ingin terlebih dahulu mengucapkan selamat kepada Kota Administrasi Jakarta Selatan atas pencapaiannya yang luar biasa sebagai OPD terbaik dalam pengelolaan arsip tahun 2024. Prestasi ini tentu menjadi bukti nyata dari komitmen dalam menjaga tata kelola arsip yang baik dan tertib. Semoga keberhasilan ini dapat menjadi inspirasi bagi wilayah lain dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya kearsipan. Oke, untuk mengawali diskusi kita pada hari ini nih Bapak-Bapak, boleh diceritakan tentang bagaimana sih proses hingga Kota Administrasi Jakarta Selatan ini berhasil meraih penghargaan sebagai OPD terbaik dalam pengelolaan arsip tahun 2024. Dan kira-kira apa saja faktor utama yang mendukung keberhasilan ini? Ya, yang pertama terima kasih ya Non Aisyah mengundang saya serta teman-teman di jajaran pemerintah Kota Jakarta Selatan pada podcast hari ini. Yang jelas kami mengucapkan terima kasih atas apresiasinya ya terkait dengan program ini, dan kami nyatakan bahwa kami punya kebanggaan sebagai perangkat di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang mudah-mudahan ya mampu menunjukkan komitmen yang luar biasa khususnya di bidang kearsipan. Kenapa? Saya kerap menyampaikan dalam setiap event bahwa saya termasuk di awal pegawai yang nggak percaya dengan sistem arsip di Jakarta. Nah, saat ini saya berada di wadah di mana saya mampu mewujudkan tata kelola arsip. Makanya saya lakukan dari awal nggak percaya, saya pengen masyarakat sekarang percaya dengan konsep ini. Ya, makanya kita punya komitmen yang kuat terkait bidang kearsipan yang dibuktikan dengan diraihnya penghargaan sebagai OPD terbaik dalam pengelolaan arsip di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama 3 tahun berturut-turut, yaitu di tahun 2022, 2003 dan 2004. Prestasi ini tidak hanya sebatas pada pencapaian saja, tetapi juga menjadi bukti nyata bahwa kami mempunyai dedikasi yang kuat dalam menerapkan tata kelola arsip yang tertib, sistematis, dan profesional. Penghargaan ini tentu tidak diraih secara bim salah bim abrakadabra ya, ini melalui sebuah proses ya yang tidak instan, melalui kerja keras dan komitmen khususnya di semua jajaran di perangkat Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam menata dan mengelola arsip dengan baik, khususnya di lingkungan sekretariat kota, kecamatan, dan kelurahan. Upaya ini juga dimulai dari keinginan memastikan bahwa arsip di lingkungan pemerintah kota, kecamatan, dan kelurahan itu tertata dengan baik, mudah diakses, terjaga dengan optimal. Kemudian faktor utama ya bagaimana yang disampaikan Non Aisyah tadi, bahwa keberhasilan ini adalah adanya visi yang kuat ya dari pemerintah kota serta dukungan penuh dari pimpinan ya dan perangkat yang ada di pemerintah kota Administrasi Jakarta Selatan, karena kami ingin Jakarta Selatan itu menjadi role model ya terkait dengan pengelolaan arsip, tidak hanya di tingkat provinsi tapi bisa maju ke tingkat nasional. Dan komitmen yang kuat ini diiringi dengan inovasi dalam pengelolaan arsip serta keterlibatan seluruh elemen, kami berharap ya prestasi ini dapat terus dipertahankan, tidak hanya sebatas perlombaan saja, tapi benar-benar menjadi sustainable ya, berkelanjutan terus-menerus dari level bawah sampai level yang paling tinggi. Tadi sudah Bapak katakan nih kalau sudah 3 tahun berturut ya Bapak ya, berarti
teman Jaksel ini harus berbangga karena kita tidak hanya dapat meraih prestasi, tetapi kita juga dapat mempertahankan prestasi tersebut ya. Tentunya juga dengan melibatkan banyak pihak yang berperan sehingga program ini dapat menjadi berkelanjutan ya Bapak ya. Oke, selanjutnya nih, tadi sudah dijelaskan bahwa penghargaan ini merupakan hasil dari kerja keras dan komitmen seluruh jajaran di Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam menerapkan tata kelola arsip yang baik dan sesuai standar. Nah, untuk bisa meraih penghargaan selama 3 tahun berturut-turut nih Pak, tentu bukan hal yang mudah. Mungkin banyak jatuh bangun ya, tadi seperti yang Bapak bilang tidak abrakadabra ya Bapak ya. Nah, boleh diceritakan lagi nih Pak, sharing ke teman-teman Jaksel di rumah, apa saja inovasi atau strategi yang diterapkan dalam pengelolaan arsip di Kota Administrasi Jakarta Selatan ini Pak? Iya, jadi sama seperti halnya kepercayaan. Ya, mencari sebuah kepercayaan itu mudah, tapi mempertahankan kepercayaan itu luar biasa sulitnya. Sama juga dengan sebuah prestasi ya. Kita sudah meraih prestasi yang 3 tahun berturut, tapi mempertahankan ini yang luar biasa ya. Artinya perlu sekali lagi komitmen nih ya, komitmen yang kuat diiringi dengan inovasi. Nah, terkait dengan upaya mempertahankan tidak hanya sebatas seremoni saja, tapi mempertahankan bagaimana tata kelola arsip ini terus berkelanjutan ya, dipahami dengan baik seluruh jajaran, maka langkah kami adalah menciptakan inovasi-inovasi dan strategi-strategi terbaru dalam pengelolaan arsip, sekali lagi agar semua lebih efektif dan efisien, karena kata kunci dari sebuah arsip itu salah satunya adalah efektif, efisien, terjaga dan mudah dicari atau diakses. Oke, jadi kuncinya ini ada di efektivitas dan efisiensi ya. Ya, makanya kita melaunching nih Mbak Noni, kita melaunching inovasinya yang lagi mau kita mainkan lagi, yaitu Kampung Tertib Arsip. Ya, kampung tertib arsip, di mana seluruh komponen yang ada ya di kampung tersebut atau lingkup yang kecil itu, mulai dari keluarga, mampu memiliki pemahaman yang baik tentang tata kelola arsip, sehingga arsip keluarga yang mempunyai nilai vital bisa dijaga dengan baik oleh keluarga tersebut. Oke, jadi arsip keluarga yang mungkin kalau misalkan sekarang ini banyak yang bingung nih Bapak, masyarakat luas gimana sih cara jaganya gitu, itu mereka bisa ditingkatkan lagi kesadarannya untuk senantiasa menjaga ya, karena itu merupakan arsip vital ya dalam keluarga. Nah, kemudian selanjutnya nih Pak, inovasi, kita beralih ke inovasi nih Pak. Nah, inovasi pembentukan wilayah atau kampung tertib arsip ini tentu menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, seperti yang Bapak bilang tadi ya, kesadaran tentang pentingnya kearsipan. Nah, kira-kira apa saja langkah-langkah konkret yang telah dilakukan untuk memperkuat tata kelola arsip di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang dapat mendukung untuk mewujudkan keberhasilan dari inovasi ini Pak? Ya, yang pertama jelas legalitasnya dulu ya, legalitas dalam sebuah inovasi konsep itu terpenuhi dengan baik dan benar ya. Maka kita salah satunya itu membuat instruksi wali kota terkait dengan lomba pemilihan UKPD ya, UKPD dalam pengelolaan arsip. Nah, instruksi ini akan menjadi dasar dari pelaksanaan kegiatan tersebut dan tentunya bertujuan untuk membangun budaya tertib administrasi di setiap unit kerja yang ada di pemerintah kota Jakarta Selatan. Nah, dengan adanya pemilihan UKPD terbaik ini, kita berharap setiap unit kerja semakin termotivasi ya untuk meningkatkan tata kelola arsipnya, baik dari sisi kerapihan, kemudian sisi kemudahan akses, kemudian kepatuhan terhadap standar kearsipan, dan harapannya kita berharap kompetisi ini tidak hanya sekali lagi seremoni ya, tapi mampu meningkatkan atau mendorong kualitas pengelolaan arsip di tingkat internal, dan juga berharap sistem kearsipan yang kita bangun ini akan lebih baik secara menyeluruh, secara masif di pemerintah kota. Sekali lagi mulai dari kelurahan, kecamatan sampai dengan kota. Kami menyadari bahwa menciptakan budaya tertib arsip yang berkelanjutan dimulai dari perubahan yang dilakukan di tingkat internal dulu tentunya ya.
Dan oleh karena itu kami berfokus pada pembenahan sistem kearsipan di lingkungan pemerintahan, pembangunan, kemudian membangun kesadaran serta komitmen yang kuat dari setiap UKPD dalam pengelolaan arsip secara profesional. Oke, tadi kan disebutkan ada lomba terhadap UKPD, kecamatan, kelurahan, arsipnya. Nah, Pak Irawan kan langsung terjun ke lapangan nih sebagai arsiparis. Bagaimana dalam proses lomba itu, apa sebenarnya yang disampaikan kepada kelurahan, kecamatan, tujuannya apa, dan bagaimana situasi di lapangan tuh seperti apa sih sebenarnya? Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kalau di Jakarta Selatan ini kami mempunyai pimpinan seperti Pak Ali Murtado ini. Beliau seorang sekretaris kota sekaligus kepala unit kearsipan kalau di sistem kearsipan atau organisasi kearsipan itu. Beliau selain memberikan ide-ide ke kami juga memberikan dukungan yang penuh, full gitu ya. Akhirnya kami dapat termotivasi juga untuk bersama-sama meningkatkan sistem pengelolaan kearsipan di Jakarta Selatan. Nah, inovasi yang beliau dan kami jalankan yaitu pemilihan UKPD terbaik dalam pengelolaan arsip, yang tujuan utamanya adalah untuk memotivasi teman-teman di UKPD, stakeholder di UKPD untuk bersama-sama meningkatkan pengelolaan arsip yang baik dan benar. Nah, sebenarnya rangkaiannya panjang nih, Non dan Abang gitu ya. Rangkaiannya mulai dari sosialisasi ya Bapak ya, yang disampaikan oleh beliau di Rakorwil untuk para pimpinan. Kemudian setelah sosialisasi, kami undang teman-teman di pengelola kearsipan dari tingkat bagian di sekretariat kota, kemudian kecamatan dan kelurahan untuk kami lakukan BIMTEK, bimbingan teknis pengelolaan arsip. Kami sosialisasikan, kami sampaikan arsip itu apa gitu ya. Setelah itu juga kami menyediakan bimbingan dan konsultasi di lantai 6. Silahkan teman-teman yang pengelola arsip kira-kira kesulitan dalam mengelola arsipnya boleh langsung datang ke lantai 6 untuk berkonsultasi ke kami. Kemudian kami juga melakukan kunjungan ke teman-teman di UKPD, di kecamatan, di kelurahan untuk melihat secara langsung di lapangan seperti apa gitu ya. Arsipnya bertumpuk, dikarungin gitu ya. Faktanya ya. Faktanya. Ya, sebelum ada penataan arsip nih. Iya, bahkan kalau kita bisa analogikan itu gudangnya kayak jin buang anak gitu loh ya. Saking menumpuknya. Di situ bukan hanya arsip aja, ya macam-macam barang, ada sendal, ada barang-barang kursi macam-macam yang tidak terpakai ya. Nah, itu akhirnya kita sama-sama bina mereka pengelolaan arsip yang benar itu seperti apa, cara memberkaskannya seperti apa, menatanya seperti apa, sehingga terlaksanalah ini ya Pak ya, pemilihan UKPD terbaik ini. Dan alhamdulillah sejauh ini teman-teman di UKPD bagian, kecamatan dan kelurahan arsipnya sudah cukup tertata dengan ada progres yang bagus lah ya. Sangat luar biasa. Nah, itu yang perlu kita syukuri bersama. Paling nggak ada inovasi ini punya dampak ya positif gitu, sudah mulai terasa pada masyarakat. Ya, jadi bisa kita highlight lagi nih teman-teman Jaksel, kalau inovasi atau inisiatif pemerintah ini berbasis masyarakat ya. Jadi seperti tadi, kalau misalkan masyarakat ada keluhan bisa dimulai dari konsultasi terlebih dahulu ya, baru eksekusi ke solusinya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya penerbitan instruksi Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan mengenai pemilihan UKPD terbaik dalam pengelolaan arsip ini menjadi langkah awal dalam membangun budaya tertib arsip di internal pemerintahan. Nah, kita sharing lagi nih Pak, boleh nih dijelaskan kepada teman Jaksel di rumah, kira-kira apa tujuan gitu atau apa yang menjadi target dari instruksi tersebut dan bagaimana dampaknya terhadap peningkatan pengelolaan arsip di lingkungan UKPD. Ya, karena ini sifatnya legalitas, ya tentu instruksi ini mengandung harapan sekali lagi terbangunnya budaya tertib administrasi yang sifatnya memaksa.
Ya kan sifat instruksi itu kan memaksa kan, gitu. Terikat harus dijalankan gitu. Kalau nggak jalankan dia kena sanksi, ya kan. Dan budaya itu harus dibentuk. Dia nggak berjalan sendiri, tapi harus dibentuk. Maka instruksi ini dibuat kepada seluruh jajaran sekali lagi agar budaya tertib administrasi di pemerintah Kota Jakarta Selatan terbangun. Dan tentunya kita berharap adanya standar yang jelas dalam tata kelola arsip, ya. Karena kalau standarnya jelas, tentu akan berlaku sama di setiap unit kerja yang ada. Dan kita berharap sekali lagi ya, dengan budaya kerja yang terbangun, kemudian standar yang jelas, ada lagi nih yang muncul, yaitu kesadaran, ya, akan menumbuh kembangkan kesadaran tentang pentingnya arsip gitu. Karena saya selalu menyampaikan, Bang Lobo, Bang Non Aisyah, bahwa arsip itu kayak foto, ya kan. Saat ini mungkin dia nilainya biasa, tapi 5, 10, 15 atau 20 tahun ke depan dia akan punya nilai yang berharga, ya. Saya selalu bertanya, punya nggak foto waktu kecil masih telanjang tengkurap? Banyak nggak punya? Tapi foto itu sebenarnya saya masih ada dan nilai itu luar biasa buat saya. Saya tahu gitu loh tentang saya di usia 6 bulan, di usia 1 tahun. Begitupun tentang arsip, ya, dia akan punya nilai gitu setelah bertahun, ya. Saya ambil contoh ya, nilai, ya, contoh apa tuh yang coret-coretannya konsep proklamasi yang dibuat Bung Karno, coba bayangkan, ya kan, ada kita baca itu kan, pernah lihat dah dalam buku sejarah yang kita pelajari di sekolah SD, SMP, dan SMA. Nah, saya melihat itu. Saya juga melihat konsep teks proklamasi yang diketik. Nah, sehingga saya punya khasanah wawasan tentang sejarah sebuah nilai, itu nilainya luar biasa. Bagaimana Bung Karno menyusun, mencoret tulisan tangannya gitu. Itu nilainya seperti itu. Nah, itu pun tentang arsip. Makanya kalau kesadaran itu sudah ada, ya, sekali lagi dari sebuah itu, instruksi itu, kita berharap pengelolaan arsip yang vital, yang punya nilai itu benar-benar terjaga dengan baik dan benar. Memang kadang hal yang kita anggap sepele ternyata memiliki nilai yang nilai plus gitu ya, nilai tambah gitu di beberapa tahun kemudian, jangka panjang gitu. Nah, mungkin teman-teman Jaksel di rumah nih yang arsipnya lagi berceceran boleh nih dirapin dulu gitu supaya nanti ketika mau dibutuhkan jadi nggak keteteran lagi gitu. Oke, kemudian selanjutnya kita balik lagi ke penekanan komitmen nih, Pak. Komitmen dari keterlibatan berbagai pihak gitu. Tentunya program ini dapat berjalan dengan baik tadi ya, dengan melibatkan beberapa pihak gitu. Tapi dalam implementasinya tentunya juga menghadapi beberapa tantangan ya pasti nih Bapak nih. Karena jatuh bangunnya gitu. Nah, boleh Pak dijelaskan kembali terkait tantangan yang dihadapi dalam menerapkan kebijakan tertib ini, Pak? Tertib arsip ini, dan apa saja faktor-faktor pendukung sehingga kegiatan ini sukses dilaksanakan? Sekali lagi, kalau berbicara tentang budaya, berbicara komitmen, itu harus dipaksa dan dibentuk. Nih sekali lagi, begitupun dengan komitmen, dia juga harus dipaksa dan dibentuk. Saya ambil contoh saya saja lah, misalnya ya. Saya sudah membiasakan kepada anak saya dari kecil terus menerus itu terkait dengan kearsipan. Kebetulan sistem arsip saya masih manual nih, masih rawan gitu loh. Jadi saya hanya menyiapkan satu koper, ya, dan itu nggak terlalu besar, nggak terlalu sedang lah gitu. Itu menyimpan arsip-arsip saya yang sangat penting, yang vital gitu loh. Dan saya selalu bilang, menyampaikan kepada keluarga saya, istri sampai anak saya, kalau terjadi sesuatu terkait dengan kebencanaan, cukup bawa satu koper ini saja, yang lain abaikan. Ya kan gitu, yang lain abaikan, keluar bawa prioritas satu ini gitu loh. Karena ini saya anggap nilainya cukup penting ya, dan harus dijaga. Dan itu saya latih terus-menerus gitu loh. Jadi kadang dulu waktu mereka kecil saya simulasiin bahkan gitu ya. Dia kita pukul panci, goreng neng gitu, atau kebakaran, dia lari dan bawa koper itu yang diselamatkan itu. Itu contoh. Itu kan terbangunnya komitmen. Saya sedang membangun komitmen di keluarga saya, ya kan. Sehingga pada saat terjadi bencana yang keluar itu adalah refleks gitu loh. Dia bergerak, bagaimana menyelamatkan diri, bagaimana menyelamatkan dokumen. Yang pertama menyelamatkan diri, bukan menyelamatkan dokumen. Ya kan? Selamatkan diri sendiri baru selamatkan dokumen. Jangan dokumen bela-belain dokumen, kita nggak selamat, nggak juga gitu. Tapi utamakan selamatkan diri sendiri ya. Nah, membangun komitmen itu perlu tantangan juga, nggak juga cepat gitu loh. Perlu sebuah proses, dan kita mencoba mengidentifikasi pada keluarga saja yang bapak, ibu, anak, kita harus melihat kekurangannya apa,
kelebihannya apa, itu kita coba identifikasi karakternya. Begitupun apalagi dalam sebuah organisasi besar nih, contoh misalnya kayak pemerintah Kota Jakarta Selatan, kita juga mengidentifikasi dulu tentunya, dan kita sudah menemukan beberapa hal yang harus diperbaiki sehingga komitmen itu bisa terbangun. Yang pertama adalah terkait dengan kesadaran, ya, kesadaran para stakeholder tentang pentingnya arsip. Tuh sekali saya bilang, dia harus tertanam, arsip itu penting, harus dijaga, ya kan, harus disimpan dengan baik. Itu kan harus dibuat brainstorm sehingga tertanam dengan baik, kan gitu ya. Ya, kemudian yang kedua, komitmen dari para pemangku kepentingan, ya, termasuk para pembuat keputusan. Jangan ganti pejabat, ganti iniannya, berubah lagi keputusannya. Ini benar-benar menjadi sebuah standar yang disadari bahwa ini penting dan jangan dirubah-rubah, gitu. Berkelanjutan itu yang saya bilang sustainable itu. Kemudian juga kita melihat terkait dengan sumber daya, baik anggaran, kemudian MSDM-nya ataupun SDM-nya. Ini kita coba identifikasi, kita lihat kurangnya di mana. Nah, dari tadi yang saya sampaikan, Non Aisyah, ada hal yang cukup utama yang harus menjadi prioritas dalam membangun komitmen. Yang pertama, sekali lagi, tingkatkan kesadaran terkait dengan pentingnya arsip. Kemudian ini dalam rangka memperbaiki tadi ya. Tadi kan kita bilang kurangnya kesadaran atau minimnya kesadaran, kemudian kurangnya dukungan, kemudian terkait dengan peran arsip aris. Nah, sekarang kita balik. Yang kan kita perkuat adalah terkait dengan kesadaran stakeholdernya, tentang pentingnya arsip, kemudian dukungan para pimpinan mulai dari tingkat kota, UKPD, camat, lurah, ya, sampai ke bawahnya lurah lah gitu, kepala seksi, termasuk ini ya peran aktif dari para arsip aris. Ya, kemarin sudah kita kumpulin ya Mas Irawan ya. Saya bilang ya ini harus terbangun nih arsip aris ya yang ada di pemerintah kota, benar-benar ditingkatkan khasanah pengetahuannya, terus diperkuat strategi dan inovasinya dalam membangun sebuah konsep arsip. Nah, kalau pengalaman Pak Irawan sendiri seperti apa di lapangan kemarin? Komitmen, terus bagaimana model yang dibuat oleh teman-teman di kelurahan atau masyarakat selama ini sehingga bisa lebih baik lagi, seperti apa? Kalau pengalaman ya tadi sudah disampaikan Pak Seko ya, beliau luar biasa dalam mengolah arsip, terutama arsip-arsip keluarga yang dipandang sebagai arsip vitalnya teman-teman atau keluarga gitu ya. Mas Irawan udah lihat ya koper saya ya? Sudah, saya kebetulan sudah ditunjukkan gitu ya. Jadi kemarin disimulasikan sama beliau ketika ada bencana, mungkin ada kebakaran, kebanjiran, yang diselamatkan kopernya dulu. Jadi teman-teman Jaksel, kalau ada terjadi bencana dan ternyata kita nggak siap gitu ya, jangan nyelamatin sepeda motor dulu, TV dulu gitu ya. Yang penting tadi kita dulu diselamatkan, keluarga kita selamat, kemudian arsipnya dulu gitu ya. Nah, kalau terkait dengan komitmen, izin ya Pak Seko, untuk teman-teman di UKBD, alhamdulillah mereka komitmennya tinggi sekali dalam pengelolaan arsip ini gitu ya. Banyak sekali inovasi-inovasi yang diciptakan, walaupun di lapangan terjadi beberapa kendala. Yang pertama mungkin SDM gitu ya, SDM-nya kurang, kompetensinya terhadap kearsipan juga kurang, tetapi mereka tidak menyurutkan semangatnya untuk menata arsip. Kemudian yang kedua adalah sarana prasarana gitu ya, sarana prasarana dimiliki itu kurang standar di dalam pengelolaan arsip gitu ya, tetapi tadi lagi-lagi mereka berinovasi. Contohnya dulunya gitu ya, ketika kita pas datang, izin Pak, filing kabinet yang dikhususkan untuk penyimpanan arsip itu isinya macam-macam. Ada rengginang, ada piring, ada kongguan, ada sajadah dan sebagainya. Nah, dengan adanya program ini kita mengedukasi ke mereka, memberikan bimbingan ke mereka bahwa sarana prasarana kearsipan ini harus gunakan sebagaimana mestinya. Menatanya harus sesuai dengan kaidah kearsipan yang baik dan benar, sesuai peraturan perundang-undangan. Agar apa sih? Agar penemuan kembalinya cepat dan tepat, sehingga nanti misalkan ada hal-hal yang berkaitan, apalagi kita hindari ya, berkaitan dengan hukum dan sebagainya, itu tidak terjadi gitu ya. Jangan sampai nih ketika, mohon maaf, ketika pimpinannya ganti nih, misalkan nanti Pak Seko sudah mohon izin pensiun dan sebagainya,
tiba-tiba dipanggil, Pak, dulu Bapak menandatangani surat ini, suratnya di mana, gitu ya. Jadi kita hindari seperti itu, biar siapapun pemimpinnya, siapapun pengelola arsipnya, siapapun arsiparisnya itu bisa menemukan kembali dengan cepat dan tepat. Gitu. Ya, memang ini saya melihat bahwa arsip ini kalau lagi dibutuhkan baru dicari-cari ya. Sulit ya, Nah, hilang seperti gitu ya. waktu kemarin kebakaran di Manggarai itu, Pak. Wah, itu warga bilang, gimana ijazah anak saya? Bagaimana surat-surat berharga seperti apa? Nah, mungkin ada pengalaman dari Pak Seko atau Pak Irawan terkait ini untuk mencegah itu terjadi lagi. Seperti apa tuh, Pak? Ya, jadi gini, Mas Irawan dan Bang Lobo. Nah, sebelum saya koperin nih ya, ya itu cerita kembali nih ya, sebelum. Ya. Nah, sebelum dikoperin, ya itu saya scan dulu, Pak. Saya foto dulu, kemudian saya simpan dalam arsip folder saya secara khusus. Artinya saya sudah juga mendigitalisasikan arsip saya nih, ya kan? Salah satu cara saya mengamankan salah satu mengamankan dari arsip-arsip vital saya. Jadi sebelum saya koperin, saya fotoin dulu, saya scan dulu, kemudian saya simpan dalam satu folder gitu ya, dalam email, dalam ini banyak itu saya simpan. Iya, mau cadangan ada, bahkan termasuk di flash disk itu saya simpan di situ ya. Nah, kalau yang fisiknya saya taruh dalam koper keaslian, mau sertifikat, akte, ijazah, semua saya jadi satu gitu. Artinya kan ada berlapis tuh, pengamanannya berlapis gitu loh. Itu. Bakaran, banjir juga kayak begitu ya, Pak. Sedikit nambahin untuk pengalaman ya, izin Pak, yang di Manggarai gitu ya. Waktu itu kami bersama teman-teman itu mengumpulkan pakaian dan sebagainya untuk diperbantukan ke sana. Ternyata masyarakat itu ditempel itu di lokasi kebakaran untuk baju, obat-obatan dan sebagainya sudah cukup. Justru mereka menginginkan ada bantuan tadi, perbaikan arsipnya yang hilang atau dibantu arsipnya yang hilang. Nah, itulah fungsinya kenapa kita mau menciptakan itu ya, Pak ya, kampung tertib arsip, di mana sebenarnya tujuan besarnya adalah untuk mengedukasi nih masyarakat, khususnya masyarakat yang kita prioritaskan berada di kampung yang padat penduduk gitu, atau wilayah yang padat penduduk, kemudian yang rawan bencana, kebakaran, banjir dan sebagainya. Kita tahu Jakarta kan kadang kalau hujan dikit sudah banjir. Nah, masyarakat perlu diedukasi nih untuk tadi beliau sudah contohkan menyimpan arsipnya di satu tempat, dikelola dengan baik, kemudian ditaruh di tempat yang khusus. Syukur-syukur ada ruangan khusus, syukur-syukur lagi ada brankas yang tahan api, tahan air ya, syukur-syukur. Kalaupun enggak juga tadi seperti None sampaikan kan, ditaruh di map tetapi di dalam satu lokasi. Jadi ketika pas ada kebakaran langsung bisa diselamatkan. Dan sudah dicontohkan oleh beliau juga tadi digitalisasikan, dialih mediakan dalam bentuk digital gitu ya, yang nantinya biar ketika ya katakanlah kemungkinan terburuk arsip itu tidak bisa diselamatkan fisiknya, kita masih punya backupnya. Nah, jadi teman-teman Jaksa di rumah nih, selain HP-nya dipakai untuk menonton podcast ini, boleh nih sekarang mulai di-scan dokumen-dokumennya seperti yang dilakukan oleh Bapak Ali gitu, supaya punya cadangannya istilahnya gitu ya, Pak. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya nih, Bapak. Kita kan tujuan utamanya ini adalah sustainability atau keberlanjutan ya, seperti yang Bapak tekankan tadi. Nah, boleh Pak dijelaskan terkait rencana atau langkah strategisnya untuk mewujudkan kampung tertib arsip di Kota Administrasi Jakarta Selatan ini menjadi lebih sustainable gitu, Pak? Ya, Bang Logo, kita nggak bisa kerja sendiri. Kita harus menggandeng semua komponen, semua elemen ya, sehingga apa yang kita rumuskan, apa yang kita inginkan itu bisa terlaksana. Nah, salah satu SKPD yang kita mau gandeng terkait dengan kampung tertib administrasi ini adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
ya tentu melalui UKPD-nya, suku badannya, ya suku badan Perpus dan Kearsipan di Jakarta Selatan untuk bisa berkolaborasi dengan kita, dan dia bisa menjadi kolaborator juga gitu ya buat masyarakat, buat kita juga ya, sekali lagi sehingga konsep kampung yang tertib administrasi itu bisa berjalan dengan dengan baik sebagaimana yang kita harapkan. Kita juga ingin membuat uji coba dulu. Ini kan ide-ide baru ya, baru ide. Masih kita iya betul. Kita mau coba ya. Karena ini setelah pegawainya punya kesadaran, kita mau lanjut ke masyarakat. Gitu loh. Ini pegawainya sudah ya, kita udah 3 kali berturut-turut nih juara. Nah ini mau kita lebarkan ya pemikiran tentang kearsipan ini kepada masyarakat ya, diawali dari sosialisasi, edukasi. Nah sekarang kita mau terapkan ya, apakah kita bisa menerapkan tata kelola arsip di masyarakat, khususnya yang berbasis keluarga. Ini khususnya pada yang kecil Pak gitu ya. Nah kita akan menggandeng dinas perpustakaan dan arsip melalui UKPD-nya, suku badan, untuk bisa memberikan bantuan. Ya, salah satunya bantuan yang kita harapkan itu bisa membuat posko ya. Tadi Pak Mas Irawan sudah menyampaikan salah satu posko bagaimana membantu masyarakat dalam memperbaiki arsip atau dokumen yang rusak ya, terkait dengan kebencanaan tadi, ada banjir, ada kebakaran dan sebagainya. Ini kita ingin gandeng itu ya, sambil kita mengedukasi tentang tentang kampung arsip ini melalui keluarga-keluarga. Tadi seperti saya contohkan, saya juga belum ini Pak, lagi mikirin apa lagi ya, inovasi untuk keluarga saya lebih mudah lagi. Sekali lagi kita harus bergerak simpel, bergerak yang sederhana saja, tapi mampu menyelamatkan arsip kita gitu. Di Bang Lobo dan Non Aisyah, salah satu juga nih ya trigger kita dalam rangka meningkatkan tata kelola arsip pada kampung arsip. Kita ingin membuat lah katakan gitu ya, duta arsip ya. Duta arsip ini yang nanti kita pilih dari masyarakat atau lembaga atau orang yang punya kepedulian tentang arsip gitu ya, untuk membantu kita sebagai kolaborator ya dalam rangka mengedukasi, mensosialisasikan tentang arsip. Tujuannya apa? Dia bertugas sekali lagi tadi terkait dengan kesadaran masyarakat ya, terbangunnya komitmen, kemudian mengelola arsipnya yang baik dengan baik dan benar itu bagaimana, itu tugasnya duta itu. Sehingga sekali lagi terkait dengan kampung arsip benar-benar bisa berjalan dengan baik, mulai dari tingkat keluarga tentunya ya, melalui. Oke. Nah mungkin untuk menjawab rasa penasaran teman-teman Jaksel di rumah juga, boleh nih Pak disebutkan kira-kira tipe dokumen atau arsip apa yang dianjurkan atau sebaiknya dimiliki oleh para teman Jaksel nih Pak, dan bagaimana cara sederhana yang dapat dilakukan untuk mengelola arsip tersebut. Ya, kalau untuk arsip yang tadi kita sebutkan adalah arsip keluarga. Arsip keluarga itu adalah arsip personal teman-teman Jaksel gitu ya. Tadi misalkan kita belum lahir pun, kalau teman-teman zaman modern sudah ada USG ya, itu akan menjadi arsipnya teman-teman Jaksel juga. Jadi seperti contohnya akte kelahiran, kemudian ijazah, kemudian tadi sertifikat, kemudian ada IMB, ada keterangan hak waris, ada arsip-arsip berkaitan atau dokumen perbankan, asuransi, sekolah dan sebagainya. Nah, itulah yang kita prioritaskan untuk dikelola dengan baik dan benar gitu ya. Untuk cara sederhananya seperti apa? Tadi sudah Pak Seko beri contoh gitu ya, bagaimana mengelolanya, yaitu dijadikan satu nih tempat penyimpanannya. Misalkan kalau di lemari A ya di lemari A aja, jangan dipencar-pencar tuh. Sertifikatnya di sini, kemudian ijazahnya di lemari lainnya dan sebagainya, untuk menghindari nanti ketika suatu waktu ada bencana, ada kejadian-kejadian di luar prediksi kita menyelamatkannya
mudah gitu ya. Nah, untuk penyimpanan sendiri teman-teman bisa menggunakan map gitu ya. Kita bisa belilah ya map itu yang di dalamnya ada plastiknya itu ya. Nah, arsipnya kita taruh di situ. Jadi nanti jadi satu, syukur-syukur tadi Pak Seko udah jelaskan ditaruh dalam satu tempat tersendiri untuk memudahkan penyelamatannya ketika terjadi hal-hal yang kurang diinginkan. Kemudian juga kita teman-teman Jaksel bisa mengalih mediakan dalam bentuk digital agar apa? Agar nanti arsip itu ada backupnya. Ketika fisiknya katakanlah hilang atau sulit ditemukan, ada backup digital atau arsip elektroniknya. Kemudian kita memasuki pembahasan terakhir nih Bapak, yaitu tentang manfaat. Karena kita kalau misalkan mau membahas tentang keberlanjutan, tentu ada manfaat yang ditawarkan. Nah, kira-kira manfaat dari tertib arsip ini baik untuk individu maupun dari segi pemerintah kota administrasi Jakarta Selatan sendiri, boleh diceritakan Pak? Saya? Silakan Bapak. Ya kalau buat saya namanya juga arsip ya. Arsip organisasi itu bentuk pertanggungjawaban yang jelas, ya kan. Saya sempat di awal cerita sama Pak Lobo, saya waktu menjadi lurah, menjadi camat itu ya saya bawa pulang arsip itu, saya fotokopi, saya bawa pulang dan saya simpen 20 tahun Mbak gitu loh ya, baru kemarin saya musnahkan. Itu adalah bentuk pertanggungjawaban saya gitu loh. Pada saat arsip itu saya hitung, oh sudah nih mungkin sudah habis masa iniannya, baru saya musnahkan gitu. Saya nggak mungkin nyimpan juga. Kebetulan di lingkup Pemprov sudah terjadi perubahan-perubahan yang baik terkait dengan arsip dan saya juga sudah mendigitalkan arsip tersebut. Ya tadi saya bilang ya kan, ya mudah-mudahan ini bagian dari apa namanya dari ikhtiar saya mempertanggungjawabkan apa yang saya perbuat, apa saya tanda tangani dalam sebuah konsep arsip ya. Nah tentu sekali lagi bagaimana kita mengelola arsip ini punya harapan ya kan. Salah satu harapannya tadi arsip itu terjaga dengan baik, itu yang paling penting ya, terjaga dengan baik sehingga mempunyai nilai sejarah juga ya kan. Bayangkan kalau arsip itu udah nggak kebaca, nggak ini juga nggak punya nilai juga kan gitu loh, hanya bentuk kiniannya saja kan, jadi apa namanya isinya nggak ada, tapi akan menambah nilai bila masih terjaga dengan baik. Itu arsip. Kemudian yang berikutnya apa namanya, kalau itu tadi Pak Irawan bilang personal arsip itu ya seperti sertifikat itu kan apa namanya pertanggungjawaban hukum ya kan, apa namanya baik di pengadilan, baik keabsahan itu menjadi inian kita gitu loh kalau terjaga dengan baik. Nah kalau saya pada konsep organisasi ya, ini konsep organisasi ya, tadi konsep keluarga, pada konsep organisasi yang jelas arsip itu selain tadi saya sampaikan terjaga dengan baik, mudah diakses, mudah dicari gitu loh ya kan, kemudian mempunyai nilai pertanggungjawaban hukum yang jelas gitu loh. Nah itu kalau saya ya terkait dengan tata kelola arsip yang kenapa harus baik, itu tadi harapan itu mungkin. Kalau Pak Irawan sebagai arsiparis nih, harapannya sebagai arsiparis itu seperti apa sih gitu? Iya, nah ini kalau diceritain panjang juga nih ceritanya gitu ya. Jadi ketika saya datang ke Jakarta Selatan gitu ya, di sini ada pengelolaan kearsipan yang di Jakarta Selatan namanya record center, artinya dari unit-unit pengolah yang ada di Setco itu akan terkumpul di record center, ada yang di lantai 6. Nah ketika saya datang itu record center itu melebihi gudang kalau saya bilang gitu ya. Tadi saya contohkan tempat jin buang anak, bahkan saya masuk aja takut Bang Non gitu ya. Di situ bercampur dari bangku rusak, kemudian meja, kemudian barang-barang yang nggak terpakai ditaruh di situ semua. Padahal di situ juga tempat penyimpanan arsip-arsip penting, di mana arsip-arsip ini adalah rekaman kegiatan organisasi Kota Jakarta. Harapan sebagai arsiparis yang pertama ya, tentu kami berharap ya Pak untuk dukungan dari pimpinan itu bagi kami gitu, seorang arsiparis yang mengerjakan teknis itu hal yang utama kami butuhkan. Dukungan dari pimpinan, alhamdulillah kita punya pimpinan yang luar biasa mendukung gitu ya, mengapresiasi, mendukung, memberikan ide, mensupport dan sebagainya. Itu kami gunakan momentum itu untuk menggebrak ya Pak ya, kearsipan di Jakarta Selatan. Dan Abang None, ada teman-teman Jaksel, inovasi
kampung tertib arsip ini belum ada di DKI, bahkan di Indonesia. Mungkin Jakarta Selatan akan memulai percontohan membentuk kampung tertib arsip. Itu yang pertama, dukungan pimpinan. Kemudian yang berikutnya adalah kami membutuhkan tadi kebijakan-kebijakan yang mendukung pengelolaan kearsipan khususnya di Jakarta Selatan dan nanti bisa dicontoh oleh OPD-OPD yang lain. Oke. Terakhir nih Pak, saya pernah ke record center di lantai 6, Gedung Wali Kota udah tertata rapi. Nah, boleh nggak ada lembaga atau bisa sekolah mau ngelihat gitu studi banding, bukan studi banding ya, apa namanya, berkunjung melihat gimana mempelajari kearsipan di Jakarta Selatan, itu boleh nggak untuk melihat, wah ternyata begini pengelolaan arsip di Jakarta Selatan. Nah, bagaimana Pak? Silakan. Ya, kalau saya jadi teman Jaksel, boleh loh kita kalau mau belajar tentang pengelolaan arsip, mau lihat gimana record centernya Jakarta Selatan, boleh mengajukan untuk melihat-lihat gitu, berkunjung ke record center arsip Jakarta Selatan di kantor wali kota lantai 6. Tentu bersurat lebih bagus ya, biar bersurat. Tapi sebenarnya sebelum tadi disampaikan, kita sudah menjadi role model bagi teman-teman khususnya di Provinsi DKI ini ya. Jadi OPD-OPD lain sudah berkunjung studi banding ke sini. Bahkan bukan hanya di DKI, kita patut berbangga ya Pak Seko, ada permohonan-permohonan dari provinsi lain gitu ya. Kemarin ada dari Provinsi Kalimantan Timur, kemudian dari Provinsi Sulawesi Selatan, itu mereka sudah berkunjung ke sini melihat bagaimana pengelolaan yang kami lakukan gitu ya. Yang jauh aja datang, masa yang dekat kagak datang. Tapi sekali lagi menumbuh kembangkan dari kecil tuh jauh lebih bagus kali ya. Jadi dari anak kecil, anak sekolah ya, sehingga bisa tertanam, masih rawan tuh ya, tertanam di benak mereka sehingga besarnya dia bisa melakukan, bisa bekerja sama dengan Sudin Pendidikan. Bisa. Nah ini mungkin langkah lagi kan. Iya, podcast ini akhirnya ngelahirin inovasi lagi kan. Kesimpulan ini sekaligus menandakan akhir dari perbincangan kita pada podcast hari ini. Terima kasih Bapak Ali Murtado, Bapak Irawan, dan Bapak Lobo untuk menemani saya pada podcast hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini, informasinya dan edukasinya dapat bermanfaat bagi masyarakat luas. Saya Non Aisyah, selaku moderator hari ini, pamit undur diri. Sampai jumpa pada podcast Bincang Jaksel selanjutnya. Salam Arsip!